Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 22 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kita diingatkan bahwa ketaatan pada perintah Tuhan mendatangkan berkat berlimpah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami bahwa barang siapa yang taat dan mengikuti ajaranmu akan memperoleh berkat berlimpah. Kami mohon, teguhkanlah iman kami dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu setia padamu dan mengikuti ajaranmu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungkan kita hari ini ialah ketaatan pada perintah Tuhan mendatangkan berkat berlimpah.
Betapa sering kita alami kekecewaan dalam hidup. Kita merasa usaha kita sia-sia, tidak ada hasil, hanya buang-buang waktu dan tenaga. Sekali peristiwa, saya duduk di pinggir danau bersama seorang teman. Kami melempar kail ke danau. Sesudah berapa menit teman saya pelan-pelan menangkap ikan, sementara kail saya tidak menangkap apa-apa. Selama 2 jam kami duduk mengail. Teman saya berhasil menangkap ikan sementara saya tak 1 ekor pun. Saya merasa sangat kecewa, jengkel, dan putus asa. Tetapi teman saya katakan, tidak perlu kecewa, Pater. Biar Pater tidak mendapat seekor pun, tetapi ikan yang saya peroleh ini akan dibawa ke pastoran. Apa yang saya tangkap bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk kita. Apa yang dikatakan oleh temanku ini sesungguhnya meneguhkan, tetapi saya tetap merasa bahwa segala usahaku sungguh sia-sia. Waktu dan tenagaku terasa dibuang-buang saja. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dialami oleh para rasul dalam Injil hari ini sungguh kurasakan sakitnya. Saya merasakan bahwa apa yang mereka rasakan jauh lebih hebat dari apa yang saya rasakan. Saya hanya mengalami kekecewaan sesudah bekerja selama 2 jam. Sementara para rasul, kekecewaan sesudah bekerja sepanjang malam, tidak mendapat seekor pun. Bisa dibayangkan besarnya kekecewaan mereka. Semalaman mereka berlayar, namun tidak menangkap apapun. Bisa dimengerti kalau mereka putus asa, kecewa. Tetapi seorang datang. Orang itu menyuruh mereka untuk menebarkan kembali jala. Mujizat pun terjadi atas mereka. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Lalu mereka sadar, ternyata orang itu bukanlah manusia biasa, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang datang dan memerintahkan mereka. Ketaatan mengikuti perintah Tuhan sungguh membuahkan hasil berlimpah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan punya cara tersendiri untuk menghapus air mata kekecewaan kita. Ia tahu bagaimana mengangkat kita dari kubang keputusasaan. Ia mau hadir dalam pekerjaan kita, pekerjaan kasar kita setiap hari. Pertanyaan kita, apakah kita selalu siap menerima Dia? Apakah kita mau mengikuti perintahnya? Apakah kita mau mensyukuri rahmat yang Ia berikan secara percuma-cuma untuk kita? Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, sadarkanlah kami bahwa Engkau selalu hadir bersama kami di saat kami lagi putus asa. Karena itu kami mohon, bukalah telinga hati kami untuk mendengarkan bisikan suara-Mu, dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk menjalankan apa yang Engkau perintahkan kami. Kami sungguh percaya bahwa selama kami mengikuti perintah-Mu dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, maka pada saat itu juga kami akan menikmati buahnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.